Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang gravitasi. Nah, pada bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang gerak planet. Setelah kita mempelajari hukum umum gravitasi dari Newton. Nah, kita akan lihat ada latar belakang sejarah dulu. Pada abad ke-16 dan 17 Masehi ada dua masalah yang menjadi objek penelitian utama, yaitu kecenderungan sebuah benda untuk jatuh ke permukaan bumi jika dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu. Yang kedua, gerak planet, termasuk bulan dan matahari, yang pada saat itu digolongkan sebagai planet. Dua masalah inilah yang menjadi objek penelitian dalam bidang mekanika. Apa yang menyebabkan ini pada saat itu masih belum terpecahkan. Nah, pada dasarnya ada 4 terobosan atau breakthrough yang untuk memecahkan dua masalah di atas itu. Yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Kopernikus, yang menunjukkan bahwa matahari menjadi pusat sistem tata surya, bukan bumi. Kemudian yang kedua, Tycho Brahe membuat pengukuran yang akurat mengenai gerak planet ditinjau dari bumi. Dia memberikan data observasi yang diperlukan yang memungkinkan perkembangan penelitian lebih jauh. Kemudian yang ketiga, Newton menemukan hukum gerak yang diaplikasikan pada gerak planet. Hukum ini dikenal sebagai hukum gravitasi umum. Ini juga yang menjawab tentang kenapa benda jatuh ke bawah. Kemudian yang keempat, Kepler mempelajari data yang disediakan oleh Brahe, kemudian ia melahirkan 3 hukum empiris mengenai gerak planet yang dikenal sebagai hukum Kepler. Nah, keempat hal inilah yang pada saat itu menjadi terobosan besar untuk mengatasi atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang mari kita lihat hukum yang dilahirkan oleh Newton, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, hukum gravitasi umum Newton, yaitu jika dua buah benda saling berdekatan atau dipisahkan pada jarak r, maka pada kedua benda itu akan ada gaya tarik-menarik sebesar F, yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian kedua massa itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini ada konstanta umum gravitasi yaitu G. F gaya tarik gravitasi Newton, kemudian G tetapan umum gravitasi yang besarnya 6,670 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kemudian kita juga sudah pelajari pada bagian yang lalu ada yang disebut medan gravitasi, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh sebuah benda yang bermassa M besar. Ini titik P ini masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh M. Titik P berjarak R. Maka titik P ini ada kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi itu didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satuan massa uji. Gaya gravitasi itu selalu, atau percepatan gravitasi itu selalu mengarah kepada massa benda yang menghasilkannya. Jadi G-nya itu ada di sini. G kuat medan gravitasi atau kita kenal dengan percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram atau meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke breakthrough berikutnya, yaitu hukum Kepler. Nah, secara umum Kepler memberikan 3 hukum. Yang pertama, semua planet bergerak pada orbit berbentuk elips, dengan matahari sebagai atau menjadi salah satu fokusnya ini.
matahari di sini biasanya fokusnya ada dua, ada di sebelah sini. Kemudian yang kedua, garis penghubung sebuah planet dengan matahari akan menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya. Jadi karena ini lintasannya bentuknya elips, tentu di setiap daerah ini kecepatannya akan berbeda. Ya. Yang lebih dekat dengan matahari kecepatannya akan lebih tinggi, ya, karena dia jari-jarinya pendek, tapi harus menghasilkan luas daerah yang sama. Kemudian yang ketiga, kuadrat periode sebuah planet, ya, terhadap matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet itu terhadap matahari. Ya. Intinya periode mengelilingi matahari itu kuadratnya berbanding lurus dengan pangkat 3. Jarak rata-rata planet itu terhadap matahari. Jadi T kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3. Atau T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan, atau T kuadrat sama dengan konstanta kali R pangkat 3. Nah. Sekarang Anda perhatikan ini. Ya. Ini ada perhatikan animasi berikut ini. Kalian perhatikan gerakan titik yang biru ini. Ya, lihat pada saat dia jauh gerakannya pelan, pada saat dekat cepat. Jauh pelan. Ini pada saat matahari itu dekat. Ini fokus elips itu ada dua. Ya, matahari di salah satunya. Nah, ini hukum yang keduanya. Perhatikan yang dikasih bayang-bayang itu. Ketika mendekati yang kuning ini dia cepat karena luas daerahnya harus sama. Ya, kalau jauh pelan. Ini antara titik-titik ini itu selang waktunya sama. Ya. Oke, saya perhatikan. Nah, ini hukum ketiga. Ini untuk kalau dianggap orbitnya adalah orbit lingkaran, ya. Ini the square of orbital period atau kuadrat dari periode itu berbanding lurus dengan radius atau jarak rata-rata pangkat 3 dari planet itu terhadap matahari. Ya, ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Ya, sehingga posisi si planet itu tidak selalu bareng-bareng begitu. Nah, ini perhatikan lagi. Ini hukum yang kedua tentang luas daerah sapuan. Ya, ini luas daerah sapuan. Oke, kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini adalah hukum yang pertamanya. Ya, lihat gerak yang birunya ketika jauh pelan-pelan, ketika dekat dengan kuning jadi cepat. Ini pelan, ya. Ini kemudian ya, ini hukum kedua. Ya. Oke, ya. Kira cukup, kita akan teruskan ke pembahasan berikutnya. Kita akan lihat sekarang bagaimana formulasi matematis dari hukum ketiga Kepler. Ya. Nah, hukum Kepler yang ketiga dapat ditulis dalam persamaan matematis berikut ini. Ya, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstanta. Ya. T kuadrat per R pangkat 3 itu kalau dihitung dengan menurut pembuktian menurut Newton, ya, ini dihitung dengan yang ini dengan teori gravitasi Newton, maka akan diperoleh nilai konstantanya itu sekitar 10 pangkat minus 13 meter pangkat minus 3 detik kuadrat. Ya. Nah, karena ini konstan, maka kita bisa menuliskan juga kalau misalkan ada dua planet A dan B, maka
perbandingan antara periodenya, periode kuadrat dengan jari-jari pangkat tiganya, itu akan sama. Untuk setiap planet ini nilainya selalu sama. Sehingga kita bisa menuliskan ini jadi TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. Ya. Apa TA? TA itu adalah periode planet A mengitari matahari. ATB, periode planet B mengitari matahari. RA, jari-jari lintasan planet A mengitari matahari, jari-jari rata-rata. Ya. Kemudian RB juga jari-jari rata-rata lintasan planet B mengitari matahari. Ya. G, tetapan umum gravitasi, dan M itu adalah matahari, karena gravitasinya adalah gravitasi matahari. Gimana Pak cara menghitung massa matahari? Ya, kita tidak bicarakan di sini, tapi ada bagian yang bisa digunakan untuk menghitung massa matahari. Ya, kita menggunakan data yang sudah ada saja. Oke ya. Nah, jadi untuk hukum Kepler ya, yang paling banyak digunakan, perumusan yang paling banyak digunakan itu adalah hukum Kepler ketiga. Ya, perbandingan periode kuadrat sama dengan perbandingan jari-jari dipangkatkan 3. Oke. Ya. Rumusnya hanya itu, gampang bolak-baliknya hanya di situ saja, tapi kalian harus menguasai matematika dasarnya. Sekarang kita lihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, ya. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan planet B ke matahari adalah 1:4. Perhatikan, ini kan rata-rata planet A dan planet B ke matahari perbandingannya. Berarti RA berbanding RB sama dengan 1/4. Jika periode planet B mengitari matahari 704 hari, ini berarti periode planet B, TB, sama dengan 704 hari. Tentukanlah periode planet A mengitari matahari. Ditanyakan berapa TA-nya. Ya, kita jawab. Ya, rumusnya hukum ketiga Kepler. TA per TB dikuadratkan sama dengan RA per RB dipangkatkan 3. Ini hukum dasarnya. Kemudian kita masukkan TA per TB dikuadratkan sama dengan RA per RB-nya. Ini kan ada 1/4. Ya, TA per TB kuadrat sama dengan 1/4 dipangkatkan 3. Oke. TA per TB kuadrat sama dengan ini 1/3, 4/3, 64. Maka TA per TB dikuadratkan itu sama dengan 1/64. Gimana kita menyelesaikan ini? Ya, kita selesaikan ini dengan cara kedua ruasnya kita tarik akarnya. Ya, ini TA per TB kuadrat ditarik akarnya tinggal TA per TB. 1/64 diakarkan itu 1/8, akar 1 akar 64, 8. Jadi TA sama dengan 1/8 TB. Ya. Jadi TA sama dengan 1/8 kali 704 hari. Maka TA-nya sama dengan 88 hari. Ini jawabannya. Oke, saya kira paham ya, rumus yang digunakannya itu. Berikutnya, contoh berikutnya. Planet P memiliki periode mengitari matahari 240 hari. Planet Q memiliki periode mengitari matahari 810 hari. Jika jarak planet P ke matahari 400.000 km, tentukanlah jarak planet Q ke matahari. Ya. Kalau kita ulangi, planet P memiliki periode mengitari matahari 240 hari. Berarti diketahui periode P, TP-nya 240 hari. Planet Q memiliki periode mengitari matahari 810 hari. Berarti TQ-nya sama dengan 810 hari.
Jika jarak planet P ke matahari, ya, berarti RP-nya 400.000 km, tentukanlah jarak planet Q ke matahari. Ya. Tentukanlah jarak planet Q ke matahari. Berarti yang ditanyakannya adalah berapakah RQ-nya. Oke, kita jawab. Ya. Rumusnya tetap sama, TQ per TP. Kenapa tidak TP per TQ? Karena yang ditanyakannya nanti RQ, maka Q-nya yang kita buat di atas supaya gampang. TQ per TP kuadrat sama dengan RQ per RP pangkat 3. TQ per TP 810 per 240 kuadrat bagi RQ per 400.000 pangkat 3. Wah, Pak, ini serem benar angkanya. 810 dikuadratkan, 240 dikuadratkan. Ya. Nah, di sini saya selain menjelaskan tentang hukumnya, mari kita akan belajar juga bagaimana cara menyederhanakan bilangan di dalam perhitungan sehingga kita tidak perlu repot-repot menggunakan kalkulator. Ya, ini tidak usah pakai kalkulator. Oke, langkah berikutnya. Ya, ini kalian bisa lihat. Ini ya, ini nolnya bisa kita coret. Ininya dicoret, ini juga bisa dicoret. Sehingga ya, RQ per 400.000 pangkat 3 itu jadi 81 per 24 pangkat 2. Ya. Nah, ini ya, kalau kalian mengenal bilangan kubik, bilangan pangkat 3 atau bilangan kuadrat, ini 81 per 24 ini masih bisa disederhanakan. Ya, saya ini dua-duanya dibagi 3, ya, 81 dan 24 dibagi 3, maka hasilnya RQ per 400.000 pangkat 3, 81 bagi 3, 27, 24 bagi 3 itu 8. Ya. Maka hasilnya RQ per 400.000 pangkat 3 sama dengan ini 27-nya saya bisa buat pangkat 3. Ya. Kenapa harus dibuat pangkat 3? Karena di sebelah kirinya ada pangkat 3. 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kuadrat. Nah, ini di dalam matematika kan ini 3 kali 2. Yang ini juga 3 kali 2. Ini dua-duanya sebenarnya dipangkatkan 6. 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Tapi saya tidak akan menghitung berapa 3 pangkat 6, ini berapa 2 pangkat 6. Ya. Kenapa? Kita akan melakukan trik matematis. Ya. RQ per 400.000 pangkat 3 sama dengan, nah, ini pangkatnya saya balik, ini kan 3 kali 2, 6. Ini juga 3 kali 2, 6. Saya balik sekarang jadi 2 kali 3, 2 kali 3. Jadi ini yang di luarnya pangkat 3 sama kiri kanan. Ya. Maka RQ per 400.000 pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 9 per 4 dipangkatkan 3. Ini kirinya pangkat 3, kanannya juga pangkat 3. Maka yang saya lakukan adalah saya menarik akar pangkat 3. Ya, ke dua ruas ini. Maka hasilnya pangkat 3-nya hilang, jadi RQ per 400.000 sama dengan 9 per 4. Maka RQ-nya 9 per 4 kali 400.000. Maka RQ adalah 900.000 km. Ya. Nah, ini kalian perhatikan dalam perhitungan seperti ini, jangan dari awal di sini, wah 81 kuadrat, ngitungnya nggak bisa, harus pakai kalkulator. Ya, saya tidak menggunakan kalkulator, tapi bisa seperti ini. Jadi kita harus tahu bilangan pangkat 3 dan bilangan pangkat 2-nya. Oke ya, rumusnya selalu sama, T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kuadrat. 1-2-nya tinggal diganti. Contoh soal berikutnya. Ya. Jika perbandingan periode mengitari matahari planet X dengan planet Y adalah 1:8, hitunglah perbandingan jarak rata-rata terhadap matahari dari planet X dengan dari planet Y.
Ya, ini berarti perbandingan periode diketahui. Ya, planet X dengan planet Y, perbandingan periode TX berbanding TY sama dengan 1/8. 1/8. Ditanyakan, berapakah perbandingan jarak rata-rata terhadap matahari dari planet X dan planet Y? Berarti Rx berbanding Ry-nya berapa? Ya, kita jawab. Masih menggunakan rumus yang sama, hanya berbeda indeksnya saja. Di sini Tx per Ty kuadrat sama dengan Rx per Ry dipangkatkan 3. Tx per Ty sudah tahu 1/8. Yang ditanya adalah Rx per Ry-nya. Rx per Ry sama dengan 1/8 dikuadratkan. Ya. Rx per Ry pangkat 3 sama dengan, ini 1 itu kan 1/3, 8 itu juga 2/3. Jadi Rx per Ry pangkat 3 sama dengan 1/3 per 2/3 dikuadratkan. Sama seperti tadi, karena ini pangkatnya adalah pangkat 6, ya ini 3 kali 2, maka saya juga bisa menuliskannya ini sama pangkatnya 6, 2 kali 3. Bentuknya seperti ini. Kenapa dituliskan seperti ini? Karena ini supaya ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ya. Dengan sama-sama pangkat 3, saya akan mudah menarik, ya. Ini menarik akar pangkat 3. Hasilnya Rx per Ry sama dengan 1/4. Ya. Perbandingan antara jarak rata-rata terhadap matahari dari planet X dan planet Y adalah 1/4. Hati-hati menuliskannya. Ya, kalau ditulis mendatar, ditulisnya begini. 1/4. Ya. Atau kalau misalkan di dalam pilihan ganda bisa jadi jawabannya Rx sama dengan 0,25 Ry. Ya, bisa aja seperti itu. Tergantung yang membuat soal, ya. Ya. Oke. Contoh soal terakhir. Diketahui jarak rata-rata suatu planet terhadap matahari 0,36 kali jarak rata-rata bumi terhadap matahari. Jika periode bumi mengitari matahari adalah T, tentukan periode planet itu mengitari matahari, ya. Nyatakan dalam T, dalam dalam periode bumi, ya. Kita lihat diketahui RP jarak rata-rata planet atau jari-jari planet, jarak rata-rata planet 0,36 kali jarak rata-rata bumi. Jadi RP 0,36 RB. Periode bumi itu adalah T besar, TB-nya sama dengan T. Yang ditanyakan berapakah TP-nya? Ya. Nyatakan dalam T. Kita jawab, rumusnya sama, TP per TB kuadrat sama dengan RP per RB pangkat 3. TP per T, TB-nya ganti dengan T, RP-nya 0,36 RB per RB. Ya. Nih, kalian lihat, ini saya bisa coret, RB-nya kita coret, maka hasilnya TP per T sama dengan TP per T kuadrat sama dengan 0,36 per 1 dipangkatkan 3. Nah, wah, ini Pak harus dihitung langsung. Ya, dihitung langsung boleh. Tapi kalau kita nggak pakai kalkulator susah. Ya, maka saya akan ubah dulu bentuknya menjadi TP per T kuadrat sama dengan 0,36 itu kan 36 per 100. Ya. Kemudian kita sederhanakan perbandingan 36 per 100 ini. TP per T kuadrat sama dengan, ini bagi 4, dua-duanya 9 per 25. Ya, pangkat 3. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Ya, ini kan 9 ini kan 2 kuadrat, 3 kuadrat, 25 ini 5 kuadrat.
Maka kita bisa menuliskannya jadi 3 kuadrat per 5 kuadrat pangkat 3. Sekali lagi, ini ya, 2 dan 3 hasilnya 6. Ya. Nah, ini saya akan balikan posisinya 3 pangkat 3 dengan ini juga ya, ini 6 juga. Jadi tidak mengubah arti. Kemudian ya hasilnya seperti ini. TP per T kuadrat sama dengan 27 per 125 kuadrat juga. Nah, maka untuk penyelesaian akhir kita tarik akar kuadrat kedua ruas ini. Hasilnya TP per T sama dengan 27 per 125. Maka TP per T sama 27 per 125 T. Nah, kalau di dalam pilihan ganda, kemudian ini dinyatakan dalam desimal, nah, karena berarti kan ini 125, pasti pecahan desimalnya tidak akan per 100. Susah buat per 1000. Jadi kalikan ini dengan 8 per 8. Ya, ini kalikan dengan 8 per 8. Maka nanti hasilnya akan jadi 216 per 1000 T. Ya, maka hasilnya 216 per 1000 itu 0,216 T. Ya. Demikianlah contoh-contoh soal dengan berbagai variasinya. Ya. Rumus yang harus kalian hafalkan tidak banyak untuk hukum atau hukum Kepler 3, hanya bentuk yang seperti inilah yang harus kalian hafalkan. Ya, ini harus kalian hafalkan. Oke. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.